Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulistiana Putri dari kelas 96 SMP Negeri 1 Sindang Jaya. Di sini saya akan membahas tentang kondisi alam negara Indonesia dan negara Jepang yang meliputi letak iklim, bentuk muka bumi, flora, dan fauna. Yuk kita sama-sama belajar. Mari kita simak videonya. Yang pertama, kita akan membahas keadaan alam Indonesia. Keadaan iklim Indonesia. Letak astronomis Indonesia yang berada di wilayah tropis membuat Indonesia beriklim tropis. Apa yang menjadi ciri iklim di daerah tropis ya? Ini nih ciri iklim tropis. Yang pertama, suhu udara yang tinggi sepanjang tahun dengan rata-rata tidak kurang dari 18 derajat Celcius, yaitu sekitar 27 derajat Celcius. Yang kedua, lama siang dan lama malam hampir sama, yaitu sekitar 12 jam siang dan 12 jam malam. Yang ketiga, curah hujan yang tinggi. Dan yang keempat, terjadinya penguapan air di laut maupun darat cukup tinggi sehingga banyak awan. Secara umum, keadaan iklim di Indonesia dipengaruhi oleh 3 jenis iklim, yaitu muson, laut, dan panas. Yang pertama, ada iklim muson. Iklim muson dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya satu periode perubahan adalah 6 bulan. Angin muson ada 2 macam, yaitu angin muson timur, bergerak pada bulan April sampai Oktober, bergerak dari Australia menuju Asia. Dan angin muson barat bergerak pada bulan Oktober sampai April, bergerak dari Asia menuju Australia. Berikut contoh gambar muson timur dan muson barat. Iklim laut. Iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas sehingga banyak menimbulkan penguapan dan akhirnya mengakibatkan terjadinya hujan. Iklim panas terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Saat ini di Indonesia sedang terjadi perubahan iklim yang ditandai dengan adanya perubahan temperatur rata harian, pola curah hujan, dan lain-lain. Perubahan ini memberi dampak serius pada berbagai sektor di Indonesia, misalnya kesehatan, pertanian, perekonomian, dan lain-lain. 2. Bentuk muka bumi. Indonesia terdiri atas belasan ribu pulau. Jumlah pulau seluruhnya mencapai 13.466 pulau. Jika diperhatikan, keadaan pulau-pulau di Indonesia tampak adanya keragaman bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi dibedakan menjadi 1. Dataran rendah, 2. Bukit dan perbukitan, 3. Dataran tinggi, 4. Gunung dan pegunungan. Dataran rendah. Dataran rendah adalah bagian dari permukaan bumi dengan letak ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan air laut. Di dataran rendah, aktivitas yang dominan adalah aktivitas pemukiman dan pertanian. Alasan terjadinya aktivitas pertanian dan permukiman di dataran rendah. Di daerah dataran rendah, penduduk mudah melakukan pergerakan atau mobilitas dari satu tempat ke tempat lainnya. Di daerah dataran rendah banyak dijumpai lahan subur karena biasanya berupa tanah hasil endapan yang subur. Dataran rendah dekat dengan pantai, sehingga banyak penduduk yang bekerja sebagai nelayan. Daerah dataran rendah juga memudahkan penduduk untuk berhubungan dengan dunia luar melalui jalur laut. Yang kedua, bukit dan perbukitan. Bukit adalah bagian dari permukaan bumi yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah di sekitarnya, dengan ketinggian kurang dari 600 meter dpal. Bukit tidak tampak curam seperti gunung. Perbukitan berarti kumpulan dari sejumlah bukit pada suatu wilayah tertentu. Dan yang ketiga, dataran tinggi. Dataran tinggi adalah daerah datar yang memiliki ketinggian lebih dari 400 meter dpal.
Dan yang keempat, gunung dan pegunungan. Gunung adalah bagian dari permukaan bumi yang menjulang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah di sekitarnya, dengan ketinggian lebih dari 600 meter dpl. Sebagian gunung di Indonesia merupakan gunung berapi yang aktif. Kesimpulannya, iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Bentuk muka bumi Indonesia dapat dibedakan menjadi dataran rendah, dataran tinggi, bukit, gunung, dan pegunungan. Persebaran flora dan fauna di Indonesia. A. Penyebaran flora di Indonesia. Berdasarkan pendekatan biogeografi, kekayaan hayati Indonesia dibagi atas dua kelompok, yaitu Indo-Malayan dan Indo-Australian. Daerah peralihannya ditandai dengan garis Wallace dan garis Lydekker. Kelompok Indo-Malayan meliputi tanaman yang ada di Indonesia Barat, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Sedangkan kelompok Indo-Australia meliputi tanaman yang ada di kawasan Indonesia Timur, yaitu Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Berikut adalah contoh persebaran flora di Indonesia. B. Penyebaran fauna di Indonesia. Indonesia mempunyai perbedaan jenis fauna antara bagian barat, tengah, dan timur. Wallace membagi fauna di Indonesia menjadi 3 tipe, yaitu 1. Fauna tipe Asiatis. Fauna tipe Asiatis ini meliputi fauna yang berada di wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Di wilayah ini terdapat banyak jenis fauna yang menyusui dan berukuran besar. Yang kedua, fauna tipe peralihan. Meliputi fauna yang berada di wilayah Sulawesi dan Kepulauan Nusa Tenggara bagian tengah. Di wilayah ini banyak terdapat hewan endemis. Dan yang ketiga, fauna tipe Australis, meliputi fauna yang terdapat di Kepulauan Aru dan wilayah Papua. Di wilayah ini banyak ditemukan binatang menyusui yang berukuran kecil dan binatang berkantung. Jenis fauna yang banyak ditemui di wilayah ini antara lain kanguru, burung cendrawasih, kakatua, nuri, kasuari, dan walabi. Contoh persebaran fauna di Indonesia. Berikut adalah gambarnya. Cara melestarikan flora dan fauna di Indonesia. Flora dan fauna adalah kekayaan alam yang dapat diperbaharui dan sangat berguna bagi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya di bumi. Untuk melindungi binatang dan tanaman yang dirasa perlu dilindungi dari kerusakan maupun kepunahan, dapat dilakukan beberapa macam upaya manusia dengan undang-undang, yaitu seperti 1. Suaka Marga Satwa. Suaka Marga Satwa adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada hewan atau binatang yang hampir punah. Contoh, harimau, komodo, tapir, orangutan, dan lain sebagainya. Contoh Suaka Marga Satwa Muara Angke. Yang kedua, cagar alam. Pengertian atau definisi cagar alam adalah suatu tempat yang dilindungi baik dari segi tanaman maupun binatang yang hidup di dalamnya, yang nantinya dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan di masa kini dan masa mendatang. Contoh, cagar alam Ujung Kulon, cagar alam Waikambas, dan sebagainya. Yang ketiga, perlindungan hutan. Perlindungan hutan adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada hutan agar tetap terjaga dari kerusakan. Contoh, hutan lindung, hutan wisata, hutan buru, dan lain sebagainya. Yang keempat, Taman Nasional. Taman Nasional adalah perlindungan yang diberikan kepada suatu daerah yang luas yang meliputi sarana dan prasarana pariwisata di dalamnya. Taman Nasional Lawrence, Taman Nasional Komodo, Taman Nasional Gunung Leuser, dan lain-lain. Dan yang kelima, Taman Laut.
Taman laut adalah suatu laut yang dilindungi oleh undang-undang sebagai teknik upaya untuk melindungi kelestariannya dengan bentuk cagar alam, suaka marga satwa, taman wisata, dan lain sebagainya. Contoh, Taman Laut Bunaken, Taman Laut Takabonerate, Taman Laut Selat Pantar, Taman Laut Togean, dan banyak lagi contoh lainnya. Yang keenam, kebun binatang atau kebun raya. Kebun raya atau kebun binatang yaitu adalah suatu perlindungan lokasi yang dijadikan sebagai tempat objek penelitian atau objek wisata yang memiliki koleksi flora dan atau fauna yang masih hidup. Selanjutnya kita akan membahas tentang kondisi alam negara Jepang. Di manakah letak negara Jepang? Perhatikanlah peta di slide sebelumnya. Jepang berada di barat laut Samudra Pasifik. Keterangan letak Jepang meliputi di bawah ini. Satu, letak astronomis Jepang pada 30 derajat lintang utara sampai 47 derajat lintang utara dan 128 derajat bujur timur sampai 146 derajat bujur timur. 2. Letak geografis Jepang. Batas utara Laut Okhotsk, batas timur Samudra Pasifik, batas selatan Laut Cina Timur dan Laut Filipina, batas barat Korea Utara, Korea Selatan, dan Rusia. Kepulauan Jepang memanjang dari arah utara ke selatan, terdiri dari 4 pulau besar yaitu Pulau Hokkaido, Pulau Honshu, Pulau Shikoku, dan Pulau Kyushu. Kondisi alam Jepang. Iklim. Berdasarkan letak lintang, wilayah Jepang memiliki iklim sedang dengan 4 musim yaitu musim semi, panas, gugur, dan dingin. Musim semi dimulai sekitar bulan Maret dan ditandai dengan munculnya kuncup bunga plum berakhir. Kemudian muncul kuncup bunga sakura. Musim panas di Jepang dimulai sekitar bulan Juni. Suhu pada musim panas bisa mencapai 35 derajat Celcius dengan kelembapan lebih dari 90%. Pada bulan tersebut ditandai dengan pohon-pohon hijau dan suara serangga yang nyaring. Musim gugur di Jepang berawal sekitar bulan September yang ditandai dengan daun-daun tampak berwarna merah, orange, kuning, dan mulai menggugurkan daun-daun di pohon. Musim dingin berawal sekitar bulan Desember. Suhu mencapai minus 20 derajat Celcius seperti yang terjadi di Hokkaido. Wawasan negara Jepang. Geologi. Daerah ini merupakan bagian dari cincin api Ring of Fire yang terdiri atas banyak gunung api. Setidaknya terdapat 192 gunung api tersebar di negara ini. Salah satu di antaranya merupakan yang tertinggi di Jepang yaitu Gunung Fuji, 3.776 meter. Karena banyaknya gunung api, maka sekitar 25% wilayah negara ini tertutup lapisan vulkanik. Jepang juga dikenal sering mengalami gempa tektonik yang disebabkan karena pertemuan atau tumbukan lempeng benua Asia dengan lempeng Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Hasil tambang dari dalam negeri yang sangat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan industrinya. Sumber daya mineral yang cukup terpenuhi adalah belerang. Flora dan fauna. Wilayah Jepang 67% berupa hutan. Di antaranya adalah pohon ek, bambu, maple, birch, beech, dan poplar. Jenis hewan yang masih ditemukan di Jepang babi, hutan, monyet, serigala, dan rusa. Namun jumlahnya terus berkurang. Berikut ini adalah gambar pohon ek dan pohon mapel. Penduduk. Jepang memiliki penduduk sebesar 126,9 juta jiwa. Angka kelahiran di Jepang relatif rendah sehingga terjadi penurunan jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk Jepang minus 0,1%, berarti setiap tahun terjadi penurunan jumlah penduduk sebesar 0,1%.
Sementara itu, jumlah penduduk lanjut usia semakin besar jumlahnya karena keadaan kesehatan yang lebih baik. Sebagian besar penduduk Jepang bekerja di luar sektor pertanian. Penduduk Jepang terdiri atas beberapa etnik, tetapi yang dominan adalah etnik Jepang yang mencapai 98,5%. Korea 0,5%, Cina 0,4%, dan lainnya 0,6%. Agama yang dianut terdiri atas Shinto 83,9%, Buddha 71,4%, Kristen 2%, dan lainnya 7,8%. Persentase totalnya mencapai lebih dari 100% karena banyak penduduk Jepang yang menganut agama Shinto dan juga Buddha. Sekian penjelasan materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Maaf jika ada salah kata ataupun yang lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.